Pesona cinta sang pengusaha. Amara, seorang guru taman kanak-kanak yang lembut dan sederhana, tidak pernah menduga bahwa hidupnya akan berubah setelah bertemu dengan Alvaro, seorang pengusaha kaya raya yang terkenal dingin dan sulit didekati. Pertemuan tak sengaja di sebuah acara amal anak-anak membuat mereka mulai saling mengenal. Alvaro, yang hidup dalam kemewahan dan sibuk mengurus kerajaan bisnisnya, perlahan tertarik pada Amara yang tulus dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak, sesuatu yang jarang ia temui dalam lingkungannya yang glamor. Meskipun dunia mereka sangat berbeda, hubungan antara Amara dan Alvaro semakin erat. Namun, tantangan muncul ketika keluarga Alvaro tidak merestui hubungan ini, menganggap Amara tidak pantas untuk seorang pengusaha sukses seperti Alvaro. Di sisi lain, rekan-rekan kerja Amara merasa bahwa hubungan ini hanya akan membawa masalah dan menjauhkan Amara dari kehidupan yang sederhana yang selama ini dia cintai. Di tengah perbedaan gaya hidup dan tekanan dari keluarga serta lingkungan sekitar, Amara dan Alvaro harus berjuang mempertahankan cinta mereka. Namun, ketika sebuah rahasia masa lalu Alvaro terungkap, Amara mulai meragukan apakah dia benar-benar bisa menjadi bagian dari dunia Alvaro, atau apakah cinta mereka hanyalah sebuah mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela kelas Amara. Keceriaan anak-anak taman kanak-kanak mengisi ruangan dengan tawa dan kegembiraan. Amara, dengan senyum lembut di wajahnya, membantu seorang anak yang sedang menggambar pelangi. Kehidupannya mungkin sederhana, tetapi hati Amara selalu penuh dengan kebahagiaan karena dia mencintai pekerjaannya. "Bu Amara, apa warna awan?" tanya seorang anak kecil dengan mata berbinar. "Sebenarnya, awan bisa putih, abu-abu, bahkan merah muda saat matahari terbenam," jawab Amara lembut sambil merapikan rambut anak itu. Namun, hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Setelah jam kerja selesai, Amara bergegas menuju pusat kota. Ia dijadwalkan menjadi salah satu sukarelawan di acara amal untuk anak-anak yatim piatu. Amara selalu memiliki tempat khusus di hatinya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, dan dia merasa ini adalah cara kecilnya untuk memberikan lebih banyak cinta kepada dunia. Acara amal tersebut digelar di ballroom hotel mewah yang jarang sekali dikunjungi Amara. Saat memasuki ruangan, ia merasa canggung dikelilingi oleh para tamu dengan pakaian glamor, berlian yang berkilauan, dan aroma mahal yang menguar di udara. Gaun sederhana Amara tampak kontras, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Tugasnya malam itu adalah mendampingi anak-anak di sebuah area khusus, di mana para tamu kaya bisa berinteraksi dengan mereka. Saat ia sedang memperhatikan anak-anak bermain, tiba-tiba, sosok pria berwibawa dengan jas hitam sempurna masuk ke ruangan. Semua mata tertuju padanya. Ia adalah Alvaro, pengusaha muda paling berpengaruh di negeri ini. Wajahnya terpahat sempurna, tatapannya tajam, namun ada sedikit kesepian yang tersembunyi di balik sorot matanya yang dingin. Alvaro bukanlah sosok yang biasa datang ke acara-acara amal, apalagi berinteraksi dengan anak-anak. Banyak orang berbisik-bisik, seolah kehadirannya adalah kejutan besar. Amara hanya menghela napas, mencoba untuk tidak terganggu dengan suasana di sekitarnya. Namun, tiba-tiba, seorang anak yang dia kenal baik, Dani, berlari ke arah Alvaro dengan lugu. "Om, mau main gak?" tanya Dani polos sambil menarik jas mahal Alvaro. Amara terkejut. Dia tahu Dani bisa sangat spontan, dan tanpa pikir panjang, dia buru-buru mendekati anak itu untuk menghindari masalah. "Maaf, Pak. Anak-anak kadang-kadang terlalu antusias," ucap Amara dengan wajah menyesal, mencoba untuk menyelamatkan situasi. Alvaro, yang awalnya tampak enggan, justru tersenyum kecil,
sesuatu yang sangat jarang terlihat di wajahnya. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat, tetapi suaranya lembut, berbanding terbalik dengan reputasi dinginnya. Dia lalu menunduk dan berbicara pada Dani. "Kamu mau main apa?" Amara menatap heran. Pria itu, yang terkenal sebagai raja bisnis tanpa perasaan, kini bersedia berbicara dengan seorang anak kecil. Mungkin, dunia tidak selalu seperti yang terlihat dari luar. Selama beberapa menit, Amara hanya memperhatikan dari jauh. Alvaro duduk di lantai, bermain puzzle dengan Dani dan beberapa anak lainnya. Pemandangan itu begitu asing baginya. Alvaro, seorang pengusaha yang dikenal tanpa ampun dalam dunia bisnis, terlihat sangat berbeda ketika berhadapan dengan anak-anak. "Dia berbeda dari yang saya bayangkan," gumam Amara dalam hati. Ketika malam semakin larut, Amara memutuskan untuk pamit. Namun, sebelum ia pergi, seseorang memanggilnya. "Bu Amara." "Ya." Suara itu terdengar familiar dan ternyata adalah Alvaro yang kini berdiri di depannya. Amara terkejut, tidak menyangka pria itu akan mengingat namanya, apalagi memanggilnya. "Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" jawab Amara dengan suara yang sedikit bergetar karena grogi. "Aku ingin berterima kasih untuk malam ini. Anak-anak sepertinya sangat menyukaimu. Aku tidak sering berinteraksi dengan mereka, tapi melihatmu bersama mereka membuatku berpikir ulang tentang banyak hal." Amara merasa pipinya memerah. "Terima kasih, Pak. Anak-anak memang spesial. Mereka bisa mengubah cara kita melihat dunia." Alvaro tersenyum samar, lalu mengulurkan kartu namanya. "Mungkin kita bisa ngobrol lagi suatu hari tentang dunia yang berbeda yang kamu ajarkan hari ini." Dengan tangan gemetar, Amara menerima kartu itu. Dunia mereka sangat berbeda, tetapi malam itu seolah ada sesuatu yang berubah. Dan mungkin takdir telah mulai menulis kisah yang tak pernah terlintas dalam benak Amara. Saat berjalan pulang, dia terus memikirkan pertemuan aneh ini. Pria kaya raya seperti Alvaro, yang hidupnya penuh kemewahan, entah mengapa terlihat begitu tertarik pada hal-hal sederhana yang selama ini Amara jalani. Tapi, apakah itu cukup untuk menjembatani perbedaan yang begitu besar di antara mereka? Malam itu, Amara sadar, kehidupannya mungkin akan berubah selamanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Alvaro terasa aneh bagi Amara. Setiap kali ia melihat kartu nama pria itu, ada perasaan tak terjelaskan yang membuat jantungnya berdebar. Ia tahu dunia mereka begitu berbeda. Alvaro adalah seorang pengusaha kaya raya yang hidup dalam kemewahan, sementara dirinya hanyalah seorang guru taman kanak-kanak yang sederhana. Namun, pertemuan itu seolah membuka pintu baru dalam hidupnya, dan mungkin juga dalam hidup Alvaro. Suatu sore, saat Amara baru selesai mengajar, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. "Amara, ini Alvaro." Suara itu terdengar akrab, membuatnya sedikit terkejut. "Aku berharap ini tidak mengganggumu, tapi aku ingin mengajakmu makan malam. Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu, jika kamu punya waktu." Amara terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Alvaro benar-benar akan menghubunginya. "Makan malam?" "Tentu saja. Tapi, apakah ini tentang acara amal kemarin?" tanya Amara, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya berdebar. "Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik, Amara. Dunia kita mungkin berbeda, tapi aku merasa ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari satu sama lain," jawab Alvaro dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Amara berpikir sejenak. Ini bisa menjadi kesempatan yang menarik, tapi ia tidak ingin terjebak dalam ilusi. Namun,
Rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguannya. "Baiklah. Kapan dan di mana?" jawab Amara, mencoba terdengar santai. Malam itu, Amara tiba di sebuah restoran mewah yang jarang ia kunjungi. Tempat itu tampak sangat elegan dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Ia merasa sedikit canggung mengenakan gaun sederhana, tetapi ia yakin dirinya tidak boleh berubah hanya karena perbedaan status sosial. Di dalam, Alvaro sudah menunggunya, tampak tenang dan karismatik dengan setelan hitam yang sempurna. Namun, senyum di wajahnya membuat Amara sedikit lebih nyaman. "Senang kamu bisa datang," kata Alvaro saat mereka saling berjabat tangan. "Aku tahu ini mungkin terasa aneh, tapi aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Amara mengangguk, merasa penasaran. Setelah mereka duduk dan memesan makanan, Alvaro mulai berbicara. "Amara, sejak pertemuan kita di acara amal itu, aku banyak berpikir tentang hidupku. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun bisnis, meraih kesuksesan, dan menjalani kehidupan yang dianggap sempurna oleh banyak orang. Tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang." Amara mendengarkan dengan seksama. "Apa yang kamu rasa hilang?" Alvaro menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku selalu fokus pada materi, pada kesuksesan. Tapi ketika aku melihatmu bersama anak-anak, ada sesuatu yang berbeda. Aku melihat ketulusan dan kebahagiaan yang tidak pernah aku rasakan dalam dunia yang penuh dengan ambisi. Aku ingin tahu, apakah kebahagiaan itu bisa aku rasakan juga, meski hidupku penuh dengan tekanan dan tuntutan." Amara terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh Alvaro. "Kebahagiaan itu bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, Alvaro. Kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana, dari apa yang kita hargai dalam hidup. Anak-anak mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih murni, dan mungkin itulah yang kamu lihat kemarin." Alvaro menatap Amara dengan serius. "Mungkin kamu benar. Dan itulah kenapa aku ingin mengenalmu lebih dalam. Amara, kamu membawa perspektif yang berbeda, sesuatu yang aku butuhkan dalam hidupku." Amara merasa sedikit terkejut dengan pernyataan itu, tapi dia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata Alvaro. "Aku hanya menjalani hidupku dengan cara yang aku yakini. Tidak ada yang istimewa dariku." "Tapi bagiku, itu sangat istimewa," balas Alvaro dengan senyum lembut. "Kamu membawa keseimbangan yang selama ini aku cari." Percakapan mereka terus mengalir dengan alami. Alvaro mulai membuka diri tentang masa lalunya, tentang bagaimana kesuksesan datang dengan harga yang sangat mahal, kehilangan teman, waktu, bahkan cinta sejati. Ia pernah jatuh cinta, tapi perempuan itu hanya tertarik pada uangnya, bukan dirinya sebagai pribadi. Sejak itu, ia menjadi pribadi yang lebih tertutup, sulit mempercayai orang lain. Amara, di sisi lain, berbicara tentang kehidupan sederhananya, tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan melalui hal-hal kecil, seperti senyuman anak-anak atau secangkir teh hangat di pagi hari. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, namun obrolan mereka terasa begitu nyambung, seolah ada benang merah yang menghubungkan hati mereka. Setelah makan malam selesai, Alvaro mengantar Amara ke depan restoran. Sebelum berpisah, Alvaro menatap Amara dengan tatapan yang berbeda, bukan sebagai pengusaha kaya raya, tetapi sebagai seseorang yang mencari makna dalam hidupnya. "Terima kasih untuk malam ini, Amara," kata Alvaro sambil tersenyum. "Aku harap ini bukan pertemuan terakhir kita." Amara tersenyum lembut. "Tentu, Alvaro. Dunia kita mungkin berbeda, tapi aku rasa kita masih bisa belajar banyak satu sama lain." Dengan perasaan yang bercampur antara kebingungan dan harapan, Amara pulang malam itu.
Dia tahu hubungannya dengan Alvaro baru saja dimulai, namun dia tidak tahu kemana arah cerita ini akan berlanjut. Yang dia tahu, pertemuan ini telah membuka pintu baru dalam hidupnya, dan dia siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Di balik kemewahan dan status sosial, mungkin saja ada sesuatu yang lebih besar, sebuah hubungan yang bisa melampaui perbedaan mereka. Bab 3. Rahasia di balik pintu tertutup. Amara merasa canggung dan sedikit bingung setelah pertemuan itu, tetapi ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Sebuah harapan kecil tumbuh di hatinya. Alvaro memang pria yang tampan dan berkarisma, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilannya. Dia melihat Alvaro sebagai pria yang terjebak dalam hidup yang terlalu penuh tekanan dan ambisi. Keesokan harinya, setelah mengajar, Amara memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan pertemuan itu. Hidupnya sudah cukup rumit, dan ia tidak ingin menambahkannya dengan perasaan yang belum jelas. Namun, saat ia sedang menyelesaikan pekerjaannya di sekolah, ponselnya kembali berdering. Kali ini pesan dari Alvaro. "Amara, bisakah kita bertemu lagi malam ini? Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan kepadamu. Ini penting." Pesan itu membuat Amara semakin penasaran. Alvaro ingin bertemu lagi? Apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan? Tanpa terlalu lama berpikir, Amara membalas pesan itu dengan singkat. "Baiklah, di mana kita akan bertemu?" Beberapa saat kemudian, balasan Alvaro masuk. "Aku akan menjemputmu di sekolah jam 7 malam. Sampai jumpa nanti." Amara mencoba menenangkan diri. Malam itu, Alvaro datang menjemputnya tepat waktu. Kali ini dengan mobil yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Mereka tidak pergi ke restoran mewah, melainkan menuju sebuah kafe kecil di pinggir kota. Suasananya lebih hangat dan tenang, berbeda dari pertemuan pertama mereka yang penuh gemerlap. Amara merasa lebih nyaman di tempat ini. Saat mereka duduk di meja, Alvaro terlihat lebih serius dari sebelumnya. "Amara, aku ingin jujur denganmu. Ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum kita melangkah lebih jauh," ujar Alvaro dengan nada rendah. Amara menatapnya, sedikit cemas. "Apa yang ingin kamu ceritakan, Alvaro? Kamu membuatku khawatir." Alvaro menarik napas dalam-dalam. "Dunia yang aku jalani penuh dengan intrik dan kepalsuan. Aku tahu, kamu melihatku sebagai seorang pengusaha yang sukses, tapi di balik itu semua, hidupku jauh dari sempurna. Aku tidak bahagia. Ada banyak tekanan dari keluarga, dari bisnis, dan aku sering merasa terjebak." Amara terdiam, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Alvaro. Ia tahu bahwa di balik kesuksesan seringkali ada harga yang harus dibayar, tapi ia tidak menyangka bahwa Alvaro akan sejujur ini kepadanya. "Aku tidak pernah benar-benar bisa mempercayai orang lain. Setiap kali aku mencoba membuka diri, orang-orang selalu mendekatiku karena uang dan kekuasaan. Tapi denganmu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Amara, aku merasa kamu tulus, dan aku ingin kamu tahu tentang semua ini sebelum kita melangkah lebih jauh," lanjut Alvaro. Amara mengangguk pelan, mencoba mencerna semua informasi ini. "Aku menghargai kejujuranmu, Alvaro. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak peduli dengan status atau kekayaanmu. Aku hanya ingin mengenalmu sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang pengusaha kaya raya." Alvaro tersenyum kecil, merasa sedikit lega mendengar kata-kata Amara. "Itulah yang membuatmu berbeda, Amara. Kamu melihatku dengan cara yang orang lain tidak pernah lakukan. Dan itulah kenapa aku ingin terus berada di dekatmu." Amara merasakan jantungnya berdegup kencang. Alvaro tampak tulus, dan meskipun hidupnya rumit,
Ada sesuatu yang membuat Amara ingin lebih dekat dengannya. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Dunia mereka benar-benar berbeda. Mereka menghabiskan malam itu berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, harapan, dan mimpi. Alvaro bercerita tentang betapa sulitnya menjalankan bisnis yang terus berkembang, sementara Amara menceritakan bagaimana ia menemukan kebahagiaan sederhana dari mengajar anak-anak. Namun, di tengah percakapan yang hangat itu, tiba-tiba ponsel Alvaro berdering. Wajahnya berubah seketika saat melihat nama yang muncul di layar. Dengan nada serius, ia meminta izin kepada Amara untuk mengangkat telepon itu. "Maaf, aku harus angkat ini," kata Alvaro dengan nada cemas. Ia berdiri dan pergi keluar kafe, meninggalkan Amara sendirian di meja. Amara memperhatikan Alvaro dari jauh. Ia bisa melihat bahwa percakapan itu membuatnya semakin tegang. Ada sesuatu yang salah. Ketika Alvaro kembali beberapa menit kemudian, wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. "Ada masalah di bisnis. Aku harus pergi sekarang," kata Alvaro dengan nada tegas. "Aku benar-benar minta maaf, Amara. Aku akan menjelaskan semuanya nanti." Amara hanya bisa mengangguk, merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Tidak apa-apa, Alvaro. Aku mengerti." Alvaro tersenyum lemah sebelum pergi terburu-buru, meninggalkan Amara dengan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Alvaro terlihat begitu cemas? Sepulangnya, Amara tidak bisa berhenti memikirkan Alvaro. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah bisnis. Dia tahu bahwa kehidupan Alvaro penuh dengan misteri yang belum terungkap. Namun, apakah dia siap untuk terlibat lebih jauh dalam kehidupan yang rumit itu? Amara duduk di sofa di ruang tamunya, memandangi ponselnya yang diam. Ia tahu bahwa keputusannya untuk melangkah lebih jauh bersama Alvaro tidak akan mudah. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan bahwa ini bukan hanya tentang cinta biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dan ia tidak akan mundur. Meski dunia Alvaro penuh dengan misteri hari-hari berikutnya, Amara tidak bisa berhenti memikirkan Alvaro. Percakapan terakhir mereka membuatnya semakin penasaran tentang rahasia yang disembunyikan Alvaro. Pesan singkat dari Alvaro terkadang masuk ke ponselnya, tetapi isinya selalu sama. Permintaan maaf karena tidak bisa bertemu karena urusan bisnis. Meski begitu, Amara bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesibukan bisnis. Pada suatu malam, saat Amara sedang mengoreksi tugas murid-muridnya, sebuah panggilan masuk. Ternyata dari nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak, tetapi kemudian mengangkat telepon itu. "Amara." Suara di seberang terdengar dingin. "Iya, ini saya." "Siapa ini?" "Aku Maya, tunangannya Alvaro." Amara merasa jantungnya berhenti sejenak. "Tunangannya? Maksudmu apa?" Suara Maya terdengar tegas dan tajam. "Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Alvaro, tapi dia tunanganku. Kami sudah bertunangan selama setahun, dan kami akan menikah dalam beberapa bulan." Perkataan itu menghantam Amara seperti palu. Seakan-akan semua udara di paru-parunya menghilang. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Aku tidak tahu tentang ini," jawab Amara dengan suara bergetar. Dia tidak pernah bilang apa-apa soal tunangan. "Aku yakin dia tidak. Alvaro memang pandai menyembunyikan banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi di antara kalian, tidak akan mengubah fakta bahwa aku adalah tunangannya." Amara terdiam. Maya terdengar sangat percaya diri.
dan itu membuatnya semakin bingung. Bagaimana mungkin Alvaro bisa memiliki tunangan tanpa pernah menyebutkannya sedikit pun? Ada rasa sakit yang menusuk hatinya, tetapi juga kemarahan yang mulai menyala. "Terima kasih sudah memberitahuku," ujar Amara akhirnya, sebelum menutup telepon dengan tangan gemetar. Hatinya bergejolak, campuran antara sakit hati, kekecewaan, dan kemarahan. Esok harinya, Amara tidak bisa menahan diri. Dia harus mendapat penjelasan dari Alvaro. Setelah selesai mengajar, dia langsung mengirim pesan kepadanya. "Alvaro, kita perlu bicara sekarang." Alvaro membalas cepat, "Aku akan menjemputmu setelah kerja. Kita bisa bicara." Malam itu, Alvaro tiba di depan apartemen Amara. Wajahnya tampak letih, tetapi Amara tidak peduli dengan penampilan luarnya. Begitu mereka duduk di dalam mobil, Amara langsung menatapnya tajam. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu punya tunangan?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. Alvaro tampak terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam dan menunduk sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Amara, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Jelaskan," tuntut Amara, hatinya penuh dengan kemarahan. "Aku tidak bisa terus terjebak dalam hubungan ini tanpa tahu kebenaran." Alvaro akhirnya mengangkat wajahnya. "Maya memang tunanganku, tapi ini bukan pertunangan yang aku inginkan. Ini adalah keputusan bisnis, sebuah kesepakatan antara keluargaku dan keluarganya. Kami tidak saling mencintai, dan aku tidak pernah benar-benar ingin menikahinya." Amara tidak percaya apa yang ia dengar. "Jadi, kamu bertunangan hanya karena alasan bisnis? Dan kamu berpikir itu cukup sebagai alasan untuk tidak memberitahuku?" "Aku tidak bisa memberitahumu, Amara. Hidupku penuh dengan keputusan yang tidak sepenuhnya kuinginkan. Sejak awal, aku merasakan ketulusan darimu, dan aku takut jika kamu tahu tentang Maya, kamu akan pergi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jadi kamu pikir aku akan tetap bertahan meski kamu berbohong?" Amara merasa matanya mulai memanas oleh air mata. "Aku pantas tahu sejak awal, Alvaro. Kamu mempermainkanku." Alvaro meraih tangan Amara, tetapi Amara menariknya kembali dengan cepat. "Amara, dengarkan aku. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup di tengah semua kekacauan ini. Maya bukan bagian dari hidupku yang sebenarnya. Aku ingin bersamamu." Amara menggelengkan kepalanya, menahan air mata yang mulai mengalir. "Bagaimana aku bisa percaya padamu setelah semua ini? Bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak hanya menggunakan aku untuk lari dari masalahmu?" Alvaro tampak putus asa. "Aku tahu sulit bagimu untuk percaya. Tapi aku bersumpah, aku akan mengakhiri pertunangan ini. Aku akan menyelesaikannya. Amara, beri aku waktu." Amara terdiam, hatinya penuh dengan keraguan dan sakit. Ia ingin percaya pada Alvaro, tetapi luka ini terlalu dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang pelan namun tegas, "Aku butuh waktu, Alvaro. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi." Alvaro menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku mengerti. Aku akan menunggumu, Amara. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu." Amara keluar dari mobil tanpa berkata apa-apa lagi, dan Alvaro hanya bisa menatapnya pergi dengan wajah penuh kepedihan. Saat Amara berjalan menjauh, hatinya berkecamuk. Cinta dan kepercayaan yang pernah tumbuh di antara mereka sekarang dipenuhi oleh keraguan dan pengkhianatan. Di dalam hati,
Amara tahu bahwa keputusan besar menantinya. Apakah ia bisa menerima Alvaro kembali? Ataukah semuanya sudah hancur tak bisa diperbaiki lagi? Namun satu hal yang pasti, kehidupan mereka berdua tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertemuan yang menguras emosi, Amara berusaha menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Alvaro. Ia memfokuskan dirinya pada pekerjaannya sebagai guru, berharap kesibukan itu bisa mengalihkan pikirannya. Namun, setiap sudut kota, setiap tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, mengingatkannya pada sosok pria itu. Suatu pagi, saat Amara sedang mengoreksi tugas murid-muridnya di meja kerjanya, sebuah surat tiba di sekolah. Surat itu diserahkan oleh seorang kurir, terbungkus dalam amplop tebal berwarna krem, tanpa pengirim yang jelas. Amara menerima surat itu dengan kening berkerut. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan Alvaro. Amara, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah menyelesaikan semuanya. Pertunanganku dengan Maya sudah berakhir. Aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku sekarang, tapi aku berharap suatu saat kamu bisa mengerti bahwa semua ini kulakukan untuk kita. Jika kamu masih mau bicara, aku akan menunggumu di tempat pertama kita bertemu. Selalu, Alvaro. Jantung Amara berdebar kencang saat membaca surat itu. Di satu sisi, ia ingin sekali mempercayai Alvaro, tetapi luka dari pengkhianatan itu masih segar. Namun, rasa penasaran tentang apakah Alvaro benar-benar sudah mengakhiri pertunangannya mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Esok harinya, Amara memutuskan untuk pergi ke tempat pertama mereka bertemu, sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat itu memiliki kenangan manis bagi mereka berdua. Ketika pertama kali Alvaro memperkenalkan dirinya dan mengajaknya berbicara sepanjang sore. Tempat itu telah menjadi saksi awal hubungan mereka yang dulu penuh tawa dan percakapan hangat. Ketika Amara tiba, suasana kafe tidak banyak berubah. Aroma kopi segar memenuhi udara, dan suasana damai menyambutnya. Di salah satu sudut kafe, duduklah Alvaro, menunggunya dengan tatapan penuh harapan. Amara menghampirinya dengan hati-hati. Tanpa bicara, dia duduk di hadapannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya Alvaro yang membuka suara. "Terima kasih sudah datang, Amara," katanya dengan nada penuh penyesalan. Amara tetap diam, menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Aku benar-benar sudah mengakhiri semuanya dengan Maya," lanjut Alvaro. "Aku tahu aku salah karena tidak jujur sejak awal. Tapi pertunangan itu bukan sesuatu yang pernah aku inginkan. Itu hanya bagian dari tekanan keluarga, dan aku bodoh karena membiarkannya berjalan begitu lama." Amara menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang masih bergelayut di dadanya. "Kenapa baru sekarang, Alvaro? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu sejak awal? Kamu membuatku percaya bahwa aku satu-satunya, padahal ada orang lain." Alvaro meremas tangannya sendiri, menunduk. "Aku takut kehilanganmu. Dari pertama kali kita bertemu, aku merasakan sesuatu yang berbeda denganmu. Tapi aku terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan bahwa aku hidup dalam kebohongan. Sekarang aku siap untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin menjalani hidup yang jujur bersamamu, jika kamu masih mau." Amara menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kebenaran di balik kata-kata Alvaro. Rasa sakit itu masih ada, tapi ia juga bisa melihat ketulusan di matanya. "Aku butuh waktu, Alvaro," katanya akhirnya. "Kamu sudah menghancurkan banyak hal. Dan meskipun kamu sudah berjanji untuk memperbaiki semuanya, kepercayaan itu tidak bisa kembali begitu saja." Alvaro mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. "Aku mengerti, dan aku tidak akan memaksamu. Aku hanya berharap
pada waktunya, kamu bisa memberiku kesempatan kedua. Amara bangkit dari kursinya, mengambil tasnya. Ia menatap Alvaro untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberimu kesempatan kedua, Alvaro. Tapi aku akan mempertimbangkannya. Jangan menungguku terlalu lama. Setelah berkata begitu, Amara keluar dari kafe, meninggalkan Alvaro dengan segudang penyesalan. Di luar, angin malam bertiup sejuk, namun hatinya masih penuh gejolak. Ini bukan akhir yang ia harapkan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa sembarangan memberikan kepercayaan lagi. Amara butuh waktu untuk menyembuhkan luka, dan ia harus mencari tahu apakah Alvaro benar-benar pantas mendapatkan tempat di hidupnya lagi. Namun, tanpa disadarinya, ada sosok yang mengawasi dari kejauhan, seseorang yang sama sekali tidak ia duga. Maya. Setelah pertemuan yang menguras emosi, Amara berusaha menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan Alvaro. Ia memfokuskan dirinya pada pekerjaannya sebagai guru, berharap kesibukan itu bisa mengalihkan pikirannya. Namun, setiap sudut kota, setiap tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, mengingatkannya pada sosok pria itu. Suatu pagi, saat Amara sedang mengoreksi tugas murid-muridnya di meja kerjanya, sebuah surat tiba di sekolah. Surat itu diserahkan oleh seorang kurir, terbungkus dalam amplop tebal berwarna krem, tanpa pengirim yang jelas. Amara menerima surat itu dengan kening berkerut. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan Alvaro. Amara, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah menyelesaikan semuanya. Pertunanganku dengan Maya sudah berakhir. Aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku sekarang, tapi aku berharap suatu saat kamu bisa mengerti bahwa semua ini kulakukan untuk kita. Jika kamu masih mau bicara, aku akan menunggumu di tempat pertama kita bertemu. Selalu, Alvaro. Jantung Amara berdebar kencang saat membaca surat itu. Di satu sisi, ia ingin sekali mempercayai Alvaro, tetapi luka dari pengkhianatan itu masih segar. Namun, rasa penasaran tentang apakah Alvaro benar-benar sudah mengakhiri pertunangannya mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Esok harinya, Amara memutuskan untuk pergi ke tempat pertama mereka bertemu, sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat itu memiliki kenangan manis bagi mereka berdua. Ketika pertama kali Alvaro memperkenalkan dirinya dan mengajaknya berbicara sepanjang sore. Tempat itu telah menjadi saksi awal hubungan mereka yang dulu penuh tawa dan percakapan hangat. Ketika Amara tiba, suasana kafe tidak banyak berubah. Aroma kopi segar memenuhi udara, dan suasana damai menyambutnya. Di salah satu sudut kafe, duduklah Alvaro, menunggunya dengan tatapan penuh harapan. Amara menghampirinya dengan hati-hati. Tanpa bicara, dia duduk di hadapannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya Alvaro yang membuka suara. "Terima kasih sudah datang, Amara," katanya dengan nada penuh penyesalan. Amara tetap diam, menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Aku benar-benar sudah mengakhiri semuanya dengan Maya," lanjut Alvaro. "Aku tahu aku salah karena tidak jujur sejak awal. Tapi pertunangan itu bukan sesuatu yang pernah aku inginkan. Itu hanya bagian dari tekanan keluarga, dan aku bodoh karena membiarkannya berjalan begitu lama." Amara menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang masih bergelayut di dadanya. "Kenapa baru sekarang, Alvaro? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu sejak awal? Kamu membuatku percaya bahwa aku satu-satunya, padahal ada orang lain." Alvaro meremas tangannya sendiri, menunduk. "Aku takut kehilanganmu. Dari pertama kali kita bertemu, aku merasakan sesuatu yang berbeda denganmu.
Tapi aku terlalu pengecut untuk menghadapi kenyataan bahwa aku hidup dalam kebohongan. Sekarang aku siap untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin menjalani hidup yang jujur bersamamu, jika kamu masih mau. Amara menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kebenaran di balik kata-kata Alvaro. Rasa sakit itu masih ada, tapi ia juga bisa melihat ketulusan di matanya. Aku butuh waktu, Alvaro, katanya akhirnya. Kamu sudah menghancurkan banyak hal. Dan meskipun kamu sudah berjanji untuk memperbaiki semuanya, kepercayaan itu tidak bisa kembali begitu saja. Alvaro mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Aku mengerti, dan aku tidak akan memaksamu. Aku hanya berharap, pada waktunya, kamu bisa memberiku kesempatan kedua. Amara bangkit dari kursinya, mengambil tasnya. Ia menatap Alvaro untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberimu kesempatan kedua, Alvaro. Tapi aku akan mempertimbangkannya. Jangan menungguku terlalu lama. Setelah berkata begitu, Amara keluar dari kafe, meninggalkan Alvaro dengan segudang penyesalan. Di luar, angin malam bertiup sejuk, namun hatinya masih penuh gejolak. Ini bukan akhir yang ia harapkan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa sembarangan memberikan kepercayaan lagi. Amara butuh waktu untuk menyembuhkan luka, dan ia harus mencari tahu apakah Alvaro benar-benar pantas mendapatkan tempat di hidupnya lagi. Namun, tanpa disadarinya, ada sosok yang mengawasi dari kejauhan, seseorang yang sama sekali tidak ia duga. Maya. Dengan pandangan penuh amarah, Maya telah mengikuti perkembangan hubungan mereka dari jauh, dan dia tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Di balik kaca mobil mewahnya, Maya mengamati pertemuan Amara dan Alvaro dengan penuh kebencian. Baginya, pertunangan dengan Alvaro bukan sekadar hubungan bisnis. Itu adalah salah satu rencana besarnya untuk memperluas kekuasaannya. Tidak ada yang boleh menghalangi pernikahannya dengan Alvaro, termasuk Amara. Maya tersenyum licik saat sebuah ide jahat terlintas di benaknya. Kamu tidak akan menang, Amara. Alvaro adalah milikku, dan aku akan memastikan hal itu. Maya meraih ponselnya dan menelepon seseorang. Kita mulai sekarang, katanya dengan nada dingin. Aku butuh semua informasi tentang perempuan itu. Jangan sampai ada yang terlewat. Suara di seberang mengiyakan, dan Maya tersenyum puas. Ia sudah merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan Amara, dan kali ini ia tidak akan gagal. Amara, di sisi lain, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, mencoba memutuskan apakah dia akan membuka hatinya lagi untuk Alvaro atau memilih untuk pergi selamanya. Sementara itu, di balik layar, Maya mempersiapkan perang yang tidak terlihat, perang yang bisa menghancurkan semuanya. Bab 7. Jebakan Maya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Alvaro, Amara kembali menjalani hari-harinya dengan normal. Namun, pikiran tentang Alvaro terus menghantui setiap langkahnya. Perasaan cinta dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia masih belum yakin apa yang harus ia lakukan. Suatu siang, saat Amara sedang mengajar di kelas, sebuah pesan tak terduga masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Aku tahu tentang Alvaro dan Maya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, temui aku di Cafe Noir jam 6 sore ini. Jangan beritahu siapapun. Amara terkejut dan merasa curiga, tetapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan apa yang orang itu tahu tentang Alvaro dan Maya? Apakah ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirinya? Pada pukul 6 sore, Amara tiba di Cafe Noir, sebuah kafe kecil yang terletak di bagian kota yang jarang ia kunjungi. Tempat itu sepi,
Hanya ada beberapa pelanggan. Ia menoleh ke sekeliling, mencari-cari orang yang mungkin mengirimkan pesan itu. Seorang wanita dengan penampilan rapi dan sikap dingin menghampirinya. Amara terkejut mengenali siapa wanita itu. Maya. Amara, kan? Sapa Maya dengan senyum tipis yang penuh misteri. Aku yang mengirim pesan itu. Duduklah. Kita perlu bicara. Amara terpaku sejenak, merasa tak nyaman. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan nada waspada. Maya menarik kursi di hadapannya, duduk santai sambil menatap Amara dengan tatapan penuh tipu muslihat. Aku ingin kamu tahu bahwa Alvaro bukanlah orang yang kamu pikirkan. Dia selalu bermain di belakangmu. Amara menahan napas, menatap Maya tajam. Apa maksudmu? Maya tersenyum lebih lebar, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini semua buktinya, katanya sambil meletakkan amplop itu di atas meja. Semua tentang kehidupan Alvaro yang tidak kamu ketahui. Dengan tangan gemetar, Amara membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto-foto Alvaro bersama beberapa wanita yang berbeda. Di pesta, di mobil, di hotel. Mata Amara melebar. Jantungnya berdegup kencang. Semua foto ini diambil di waktu-waktu yang berbeda. Namun semuanya menunjukkan satu hal. Alvaro telah bermain di belakang punggungnya selama ini, dan bukan hanya dengan Maya. Dia bukan hanya tunanganku, Amara, kata Maya dengan suara lembut namun mengancam. Dia juga tunangan bagi banyak wanita lain, semua karena uang dan kekuasaan keluarganya. Amara merasakan dadanya sesak. Kamu berbohong, katanya, berusaha menahan air mata. Alvaro sudah berjanji padaku. Dia mengatakan semuanya sudah selesai denganmu. Maya tertawa kecil. Tentu saja dia bilang begitu. Tapi lihatlah, Amara, bukti tidak pernah berbohong. Alvaro mungkin bisa memanipulasi kata-katanya. Tapi foto-foto ini, mereka tidak bisa dihapus. Amara merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Semua kata-kata Alvaro, janji-janji yang pernah dia buat, kini tampak hampa dan penuh dusta. Tapi kenapa kamu memberitahuku semua ini? Tanya Amara akhirnya, masih berusaha mengendalikan dirinya. Maya menatapnya tajam. Karena aku ingin kamu tahu betapa bodohnya kamu jika terus bersamanya. Dan karena aku juga punya rencana untuk Alvaro. Kamu bukan satu-satunya yang ingin mengajarinya pelajaran. Amara berdiri dari kursinya. Perasaannya campur aduk antara marah, sakit hati, dan bingung. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Maya? Maya tersenyum dingin. Aku hanya ingin memastikan Alvaro mendapatkan balasannya. Dan aku pikir kamu akan jadi bagian dari rencana itu. Amara menatap Maya dengan kebencian yang membara. Aku tidak akan jadi bagian dari permainanmu, Maya. Jika kamu ingin menghancurkan Alvaro, itu urusanmu. Tapi aku tidak akan ikut campur dalam dendammu. Maya mendesah, seolah sudah menduga jawaban itu. Kamu benar-benar polos, Amara. Tapi kita lihat saja nanti. Saat kamu tahu lebih banyak tentang apa yang Alvaro lakukan, aku yakin kamu akan mengubah pikiranmu. Amara berbalik pergi, meninggalkan Maya di kafe itu dengan pikiran yang berputar-putar. Ia tak tahu lagi siapa yang harus dipercayai. Dunia yang dulu terasa sederhana kini semakin penuh teka-teki. Namun, satu hal yang jelas bagi Amara, ia harus menemukan kebenaran. Tentang Alvaro, tentang Maya, dan tentang dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dirinya terus dimanipulasi. Dalam beberapa hari setelah pertemuannya dengan Maya, Amara memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia menelusuri jejak Alvaro,
mencoba mengumpulkan bukti yang mendukung atau membantah cerita Maya. Setiap kali ia mengingat foto-foto itu, hatinya semakin hancur. Bagaimana bisa orang yang ia cintai, yang ia percayai, ternyata memiliki begitu banyak sisi gelap? Suatu malam, Amara memutuskan untuk langsung menemui Alvaro di rumahnya, tanpa memberitahu sebelumnya. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai di rumah Alvaro, pintu tidak terkunci. Dengan jantung yang berdegup kencang, Amara masuk perlahan. Rumah itu tampak sepi, tetapi suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Amara menaiki tangga dengan perlahan. Napasnya tersengal. Saat sampai di depan pintu kamar Alvaro, ia mendengar suara yang familiar. Suara Alvaro berbicara dengan seseorang, dan suara itu tidak sendirian. Amara membuka pintu dengan tiba-tiba. Di sana, Alvaro berdiri di samping seorang wanita, bukan Maya, tapi orang yang sama sekali asing bagi Amara. Wanita itu tampak terkejut. Begitu pula Alvaro. Amara. Alvaro berusaha berbicara, tapi Amara sudah tidak ingin mendengar lagi. Mata Amara penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. "Jadi, ini kebenarannya?" tanya Amara dengan suara bergetar. "Kamu bilang sudah berakhir dengan Maya, tapi ternyata ada wanita lain lagi? Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan, Alvaro?" Alvaro terdiam, tak mampu menjawab. Air mata mulai mengalir di pipi Amara, tapi bukan karena lemah, melainkan karena merasa dikhianati berkali-kali. "Kamu tidak layak mendapatkan kesempatan kedua," kata Amara akhirnya. "Dan aku tidak akan memberi waktu lagi untuk seseorang seperti kamu." Amara berlari keluar dari rumah Alvaro dengan hati yang hancur. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, namun rasa sakit di dalam hatinya jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa dirasakan tubuhnya. Tangannya gemetar, dan air mata terus mengalir tanpa henti. Ia sudah menduga bahwa Alvaro mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah pukulan telak yang tak pernah ia bayangkan. Di tengah perjalanan pulang, Amara berhenti di sebuah taman kecil yang sepi. Ia duduk di bangku dan memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan kekacauan dalam pikirannya. Semua perasaan bercampur aduk, marah, kecewa, terluka, dan bahkan sedikit rasa malu karena terlalu percaya pada Alvaro selama ini. Namun, satu pertanyaan besar terus menghantui pikirannya. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Saat Amara termenung, ponselnya bergetar. Itu pesan dari Maya. Amara membuka pesan tersebut dengan tangan gemetar. "Sudah kubilang, dia bukan orang yang bisa kamu percayai. Tapi sekarang, kamu tahu kebenarannya. Pilihanku masih terbuka. Jika kamu mau bergabung denganku, kita bisa menghancurkannya bersama. Tapi jika kamu memilih jalanmu sendiri, maka aku harap kamu kuat menghadapi semuanya sendiri." Amara mendesah panjang. Maya sudah merencanakan ini semua, dan ia tahu betul bahwa Maya sedang menunggu respons darinya. Amara bimbang. Di satu sisi, tawaran Maya terasa menggiurkan, kesempatan untuk memberikan pelajaran pada Alvaro atas pengkhianatannya. Namun di sisi lain, Amara tidak ingin menjadi bagian dari permainan dendam yang hanya akan memperburuk keadaannya. Ia memandang ke langit malam yang dipenuhi bintang. Mungkin saat ini, pilihan terberat bukan tentang bagaimana ia akan membalas Alvaro atau Maya, tapi tentang bagaimana ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari luka ini. Dendam mungkin terasa memuaskan, tetapi apakah itu benar-benar jalan yang ingin ia tempuh? Setelah beberapa menit hening, Amara mengetik balasan untuk Maya. "Aku tidak akan bergabung denganmu. Aku memilih jalanku sendiri. Alvaro memang salah,
Tapi aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalam kebencian seperti dirimu. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari, tapi aku akan menemukan kebahagiaan tanpa menghancurkan hidup orang lain." Setelah mengirim pesan itu, Amara merasa sedikit lega, meski tahu bahwa langkah selanjutnya masih akan berat. Ia harus kuat, bukan hanya untuk melindungi dirinya dari Alvaro, tetapi juga dari godaan untuk menjadi seperti Maya, penuh dengan dendam dan kebencian. Keesokan harinya, Amara memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri dan berpikir tentang masa depannya. Ia tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan Alvaro akan mengubah segalanya. Namun, ia juga yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk dirinya. Di rumah, Amara menghabiskan hari-harinya dengan beristirahat, membaca buku, dan merenungkan segala yang telah terjadi. Setiap kali ia mulai merasa sedih atau marah, ia mengingatkan dirinya bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu pengkhianatan. Suatu sore, tanpa sengaja Amara menemukan buku harian lamanya di dalam kotak penyimpanan di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, ia menemukan catatan tentang impian-impian yang dulu ia miliki sebelum bertemu dengan Alvaro. Salah satunya adalah keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan bekerja sebagai dosen di universitas internasional. Impian yang ia kesampingkan demi Alvaro. Amara menyadari bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan impian tersebut. Mengapa ia harus membiarkan satu hubungan yang rusak menghalangi masa depannya? Amara mengambil laptopnya dan mulai mencari informasi tentang beasiswa dan peluang belajar di luar negeri. Dalam beberapa hari, Amara merasa lebih kuat dan bersemangat. Ia mulai menata kembali hidupnya, bukan untuk melarikan diri dari rasa sakit, tetapi untuk menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Beberapa bulan kemudian, Amara menerima kabar gembira bahwa ia berhasil mendapatkan beasiswa di sebuah universitas ternama di London. Ia tidak bisa menahan rasa bahagia yang meluap saat membaca email itu. Akhirnya, impiannya akan terwujud. Dengan semangat baru, Amara bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Kini, ia tidak lagi terikat pada masa lalu atau orang-orang yang pernah melukai hatinya. Amara telah belajar bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam diri, dan bahwa ia mampu menciptakan kebahagiaannya sendiri. Saat pesawat lepas landas menuju London, Amara tersenyum. Ia meninggalkan semua beban di belakangnya, siap untuk menjalani petualangan baru yang penuh harapan. Masa depannya terbuka lebar, dan ia akan meraih setiap kesempatan yang datang. Amara tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang ia bangun sendiri dengan cinta dan keteguhan hati. Amara tiba di London dengan semangat yang membara. Kota besar itu menyambutnya dengan udara sejuk dan suasana yang penuh kehidupan. Hari-harinya kini diisi dengan belajar, bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai negara, dan menikmati kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Setiap sudut kota mengingatkannya bahwa hidup tidak berhenti setelah satu kegagalan. Amara merasa hidup kembali. Meski awalnya terasa sulit meninggalkan Indonesia dan semua kenangan tentang Alvaro, ia tahu ini adalah langkah yang tepat. Di London, ia menemukan sisi lain dari dirinya, Amara yang penuh ambisi, kuat, dan mandiri. Ia tak lagi terbayang-bayang oleh masa lalunya, melainkan fokus pada masa depannya yang cerah. Selama 1 tahun pertama, Amara berhasil menyelesaikan semester demi semester dengan hasil yang luar biasa. Ia menerima banyak penghargaan dari universitas, dan mulai menjadi pembicara di beberapa seminar internasional. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan kesempatan magang di salah satu universitas bergengsi di Eropa. Sementara itu, kehidupan di Indonesia terus berjalan. Kabar tentang kehancuran bisnis Alvaro akibat ulah Maya terus terdengar. Maya,
yang pada awalnya terlihat menang, akhirnya juga jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Rasa dendamnya yang membabi buta menghancurkan segalanya, termasuk dirinya. Ia kehilangan semua yang ia miliki, dan tak seorang pun di sekitarnya yang mau membantunya bangkit. 1 bulan kemudian, Amara telah mendaftar untuk beasiswa di beberapa universitas ternama di Eropa dan Amerika. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya merasa lebih dekat dengan impiannya. Sementara itu, ia juga mendengar bahwa Maya telah berhasil menjalankan rencananya untuk menghancurkan reputasi Alvaro di dunia bisnis. Berita tentang skandal Alvaro tersebar luas, dan perusahaan keluarganya terancam bangkrut. Namun, Amara tidak merasa puas atau senang mendengar berita itu. Sebaliknya, ia merasa kasihan pada Alvaro. Ia tahu bahwa Alvaro pantas menerima konsekuensi dari tindakannya, tetapi ia juga menyadari bahwa hidup dengan dendam bukanlah solusi. Suatu hari, tanpa diduga, Amara menerima telepon dari Alvaro. Suaranya terdengar lelah dan penuh penyesalan. "Amara, aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku kehilangan segalanya. Dan aku sadar bahwa aku telah menyakiti orang yang paling aku cintai. Tolong, beri aku kesempatan kedua." Amara terdiam sejenak. Dulu, mungkin ia akan langsung luluh mendengar kata-kata itu. Namun sekarang, ia adalah Amara yang berbeda. Amara yang lebih kuat dan lebih bijak. "Maaf, Alvaro," jawab Amara dengan tenang. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kamu harus belajar dari kesalahanmu, sama seperti aku belajar dari kesalahanku. Kita berdua butuh waktu untuk sembuh, dan jalan kita sudah berbeda." Amara tiba di London dengan semangat yang membara. Kota besar itu menyambutnya dengan udara sejuk dan suasana yang penuh kehidupan. Hari-harinya kini diisi dengan belajar, bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai negara, dan menikmati kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Setiap sudut kota mengingatkannya bahwa hidup tidak berhenti setelah satu kegagalan. Amara merasa hidup kembali. Meski awalnya terasa sulit meninggalkan Indonesia dan semua kenangan tentang Alvaro, ia tahu ini adalah langkah yang tepat. Di London, ia menemukan sisi lain dari dirinya, Amara yang penuh ambisi, kuat, dan mandiri. Ia tak lagi terbayang-bayang oleh masa lalunya, melainkan fokus pada masa depannya yang cerah. Selama 1 tahun pertama, Amara berhasil menyelesaikan semester demi semester dengan hasil yang luar biasa. Ia menerima banyak penghargaan dari universitas, dan mulai menjadi pembicara di beberapa seminar internasional. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan kesempatan magang di salah satu universitas bergengsi di Eropa. Sementara itu, kehidupan di Indonesia terus berjalan. Kabar tentang kehancuran bisnis Alvaro akibat ulah Maya terus terdengar. Maya, yang pada awalnya terlihat menang, akhirnya juga jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Rasa dendamnya yang membabi buta menghancurkan segalanya, termasuk dirinya. Ia kehilangan semua yang ia miliki, dan tak seorang pun di sekitarnya yang mau membantunya bangkit. Beberapa bulan kemudian, Amara menerima kabar gembira bahwa ia berhasil mendapatkan beasiswa di sebuah universitas ternama di London. Ia tidak bisa menahan rasa bahagia yang meluap saat membaca email itu. Akhirnya, impiannya akan terwujud. Dengan semangat baru, Amara bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Kini, ia tidak lagi terikat pada masa lalu atau orang-orang yang pernah melukai hatinya. Amara telah belajar bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam diri, dan bahwa ia mampu menciptakan kebahagiaannya sendiri. Saat pesawat lepas landas menuju London, Amara tersenyum. Ia meninggalkan semua beban di belakangnya, siap untuk menjalani petualangan baru yang penuh harapan. Masa depannya terbuka lebar,
dan ia akan meraih setiap kesempatan yang datang. Amara tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang ia bangun sendiri dengan cinta dan keteguhan hati. Satu hari, saat Amara sedang mengikuti sebuah konferensi di Paris, ia bertemu dengan seorang pria bernama Nathan, seorang CEO muda yang cerdas dan penuh pesona. Nathan adalah salah satu pembicara utama dalam acara tersebut, dan pengetahuannya yang luas serta sikapnya yang rendah hati menarik perhatian Amara. Mereka berdua mulai sering berdiskusi, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga kehidupan. Nathan tampak berbeda dari pria-pria yang pernah Amara temui sebelumnya. Dia bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seseorang yang penuh empati dan perhatian. Tidak ada kesombongan dalam dirinya, meski kesuksesannya luar biasa. Ia mendengarkan Amara dengan sungguh-sungguh, menghargai setiap pendapat dan mimpi yang ia sampaikan. Seiring waktu berjalan, hubungan mereka berkembang. Amara mulai merasakan getaran yang berbeda. Hati yang dulu pernah terluka kini perlahan sembuh. Bersama Nathan, Amara merasa diterima dan dihargai sebagai dirinya sendiri. Tidak ada tekanan, tidak ada kebohongan, hanya kejujuran dan kasih sayang. Di suatu malam, saat mereka berdua berjalan-jalan di tepi sungai Seine yang indah, Nathan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menggenggam tangan Amara dengan lembut. "Amara, kamu telah mengubah pandanganku tentang banyak hal," kata Nathan dengan mata yang penuh cinta. "Aku tidak pernah bertemu dengan wanita sekuat dan secerdas dirimu. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Apa kamu mau menjadi pendamping hidupku?" Amara tertegun. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba, namun ia merasa inilah jawaban dari pencariannya selama ini. Nathan adalah pria yang mampu membuatnya merasa aman dan bahagia. Tanpa ragu, Amara tersenyum dan mengangguk. "Ya, Nathan, aku mau." Setelah pertunangan mereka, kehidupan Amara semakin lengkap. Bukan hanya karena ia menemukan cinta sejati dalam diri Nathan, tetapi juga karena karir akademisnya semakin berkembang pesat. Ia menjadi salah satu dosen paling disegani di universitas tempat ia bekerja dan menjadi figur inspiratif bagi banyak mahasiswanya. Pada hari pernikahan mereka, Amara mengenakan gaun putih yang sederhana namun anggun, mewakili kesederhanaan dan kekuatan dalam dirinya. Nathan, dengan setelan hitam klasik, berdiri di altar menunggu kedatangan wanita yang ia cintai. Saat Amara berjalan menuju Nathan, mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu tersimpan janji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain selamanya. Pernikahan mereka dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga. Di momen itu, Amara merasa seluruh babak baru dalam hidupnya telah terbuka. Ia berdiri di atas semua cobaan dan kesedihan yang pernah ia alami. Masa lalu bersama Alvaro dan Maya terasa begitu jauh, seolah-olah itu adalah bagian dari cerita orang lain, bukan dirinya. Amara dan Nathan kemudian memutuskan untuk tinggal di Eropa, di mana mereka bisa membangun keluarga kecil mereka dengan tenang. Keduanya sama-sama berdedikasi pada karir masing-masing, tetapi mereka selalu memastikan untuk memiliki waktu bersama yang berkualitas. Nathan selalu menghargai Amara, memberikan ruang untuk berkembang tanpa pernah merasa terancam oleh ambisi atau kesuksesan Amara. Amara tiba di London dengan semangat yang membara. Kota besar itu menyambutnya dengan udara sejuk dan suasana yang penuh kehidupan. Hari-harinya kini diisi dengan belajar, bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai negara, dan menikmati kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Setiap sudut kota mengingatkannya bahwa hidup tidak berhenti setelah satu kegagalan. Amara merasa hidup kembali. Meski awalnya terasa sulit meninggalkan Indonesia dan semua kenangan tentang Alvaro, ia tahu ini adalah langkah yang tepat. Di London,
ia menemukan sisi lain dari dirinya, Amara yang penuh ambisi, kuat, dan mandiri. Ia tak lagi terbayang-bayang oleh masa lalunya, melainkan fokus pada masa depannya yang cerah. Selama 1 tahun pertama, Amara berhasil menyelesaikan semester demi semester dengan hasil yang luar biasa. Ia menerima banyak penghargaan dari universitas dan mulai menjadi pembicara di beberapa seminar internasional. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan kesempatan magang di salah satu universitas bergengsi di Eropa. Sementara itu, kehidupan di Indonesia terus berjalan. Kabar tentang kehancuran bisnis Alvaro akibat ulah Maya terus terdengar. Maya, yang pada awalnya terlihat menang, akhirnya juga jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Rasa dendamnya yang membabi buta menghancurkan segalanya, termasuk dirinya. Ia kehilangan semua yang ia miliki, dan tak seorang pun di sekitarnya yang mau membantunya bangkit. Satu hari, saat Amara sedang mengikuti sebuah konferensi di Paris, ia bertemu dengan seorang pria bernama Nathan, seorang CEO muda yang cerdas dan penuh pesona. Nathan adalah salah satu pembicara utama dalam acara tersebut, dan pengetahuannya yang luas serta sikapnya yang rendah hati menarik perhatian Amara. Mereka berdua mulai sering berdiskusi, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga kehidupan. Nathan tampak berbeda dari pria-pria yang pernah Amara temui sebelumnya. Dia bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seseorang yang penuh empati dan perhatian. Tidak ada kesombongan dalam dirinya, meski kesuksesannya luar biasa. Ia mendengarkan Amara dengan sungguh-sungguh, menghargai setiap pendapat dan mimpi yang ia sampaikan. Seiring waktu berjalan, hubungan mereka berkembang. Amara mulai merasakan getaran yang berbeda. Hati yang dulu pernah terluka kini perlahan sembuh. Bersama Nathan, Amara merasa diterima dan dihargai sebagai dirinya sendiri. Tidak ada tekanan, tidak ada kebohongan, hanya kejujuran dan kasih sayang. Di suatu malam, saat mereka berdua berjalan-jalan di tepi sungai Seine yang indah, Nathan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menggenggam tangan Amara dengan lembut. "Amara, kamu telah mengubah pandanganku tentang banyak hal," kata Nathan dengan mata yang penuh cinta. "Aku tidak pernah bertemu dengan wanita sekuat dan secerdas dirimu. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Apa kamu mau menjadi pendamping hidupku?" Amara tertegun. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba, namun ia merasa inilah jawaban dari pencariannya selama ini. Nathan adalah pria yang mampu membuatnya merasa aman dan bahagia. Tanpa ragu, Amara tersenyum dan mengangguk. "Ya, Nathan, aku mau." Setelah pertunangan mereka, kehidupan Amara semakin lengkap. Bukan hanya karena ia menemukan cinta sejati dalam diri Nathan, tetapi juga karena karir akademisnya semakin berkembang pesat. Ia menjadi salah satu dosen paling disegani di universitas tempat ia bekerja dan menjadi figur inspiratif bagi banyak mahasiswanya. Pada hari pernikahan mereka, Amara mengenakan gaun putih yang sederhana namun anggun, mewakili kesederhanaan dan kekuatan dalam dirinya. Nathan, dengan setelan hitam klasik, berdiri di altar menunggu kedatangan wanita yang ia cintai. Saat Amara berjalan menuju Nathan, mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu tersimpan janji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain selamanya. Pernikahan mereka dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga. Di momen itu, Amara merasa seluruh babak baru dalam hidupnya telah terbuka. Ia berdiri di atas semua cobaan dan kesedihan yang pernah ia alami. Masa lalu bersama Alvaro dan Maya terasa begitu jauh, seolah-olah itu adalah bagian dari cerita orang lain, bukan dirinya. Amara dan Nathan kemudian memutuskan untuk tinggal di Eropa, di mana mereka bisa membangun keluarga kecil mereka dengan tenang. Keduanya sama-sama berdedikasi pada karir masing-masing,
tetapi mereka selalu memastikan untuk memiliki waktu bersama yang berkualitas. Nathan selalu menghargai Amara, memberikan ruang untuk berkembang tanpa pernah merasa terancam oleh ambisi atau kesuksesan Amara. Beberapa tahun kemudian, Amara dan Nathan dikaruniai 2 anak yang manis dan cerdas. Mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan, meski mereka memiliki kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Bagi Amara, kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta benda, melainkan dari cinta dan kebersamaan yang ia miliki bersama orang-orang terkasih. Suatu hari, Amara merenungkan kembali perjalanannya. Dari seorang wanita yang pernah dikhianati dan hampir kehilangan harapan, kini ia adalah istri dari pria yang mencintainya tanpa syarat, ibu dari 2 anak yang mengaguminya, dan seorang dosen yang dihormati di seluruh dunia. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi jika kita cukup kuat untuk bertahan dan percaya pada diri sendiri, kebahagiaan akan selalu datang. Dan begitulah, Amara menutup bab masa lalu dengan damai, dan menjalani hidupnya dengan penuh cinta dan harapan. Tam